Aku juga nggak paham nih kondisinya karena mungkin udah berbulan-bulan di dalam gitu loh. Ini agak udah melihat cara luas, jadi agak penyesuaian lagi dari pertama. Transisinya pasti ada. Di perkara ini atau di permasalahan ini aku hanya mengambil hikmah aja. Semoga ada hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjelang maghrib akhirnya ini hari pertama aku berada di luar menghirup udara bebas lagi. Pasca tadi habis dari Rutan Salemba, dari pagi keluarga sudah menjalani rangkaian prosesnya. Tadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian sampai menuju ke Rutan Salemba untuk melaksanakan eksekusinya. Alhamdulillah sudah henti-hentinya sujud syukur pastinya tadi sudah aku aturkan kepada Allah Sang Maha Penguasa kehidupan. Aku juga nggak paham nih kondisinya karena mungkin udah berbulan-bulan di dalam gitu loh. Ini agak udah melihat cara luas, jadi agak penyesuaian lagi dari pertama. Transisinya pasti ada. Dan yang pasti aku ucapin terima kasih banget untuk keluarga aku pastinya yang berjuang begitu besar. Terus juga untuk tim kuasa hukum aku, juga dengan tim Ramdan Alamsyah yang begitu gigih untuk memperjuangkan ini bersama teman-teman. Terlebih lagi untuk majelis hakim yang dengan pandangan hati bijaksananya bisa memberikan keadilan buat saya dalam arti menegakkan supremasi hukum di negara kita. Bahagia sih pastinya aku bisa ketemu anak-anak hari ini. Aku belum planning harus jadwal apa aja. Mungkin ini aku lagi mau menuju ke kantor langsung men-schedule, membuat timeline kira-kira kegiatan kita apa aja ke depannya. Hikmah yang saya dapat di dalam penjara ini, di saat kita mengalami kesulitan, pada manusiawinya orang pasti akan menyebut nama Tuhan, ya Allah, atau dalam kondisi apapun. Ini sepertinya Allah kangen sebenarnya, Tuhan kangen dengan aku. Akhirnya ya membuat aku sementara statusnya diberikan ujian. Ini sebuah hal yang memang aku harus bersyukur, karena mungkin dengan ujian ini membuat saya menjadi lebih baik ke depannya, menjadi lebih mengingat akan kehidupan, bahwa manusia itu pasti ada menjalankan ibadah dan lain-lain. Ya semuanya pasti bisa terjalankan dengan baik. Dan untuk semua masyarakat Indonesia khususnya saya terima kasih atas support dan doa-doanya selama perjalanan persidangan ini. Kita cukup menyudahi untuk menunjuk siapa yang salah dan yang benar, tapi lebih kepada berintrospeksi dari kita masing-masing, bahwasannya manusia pasti memiliki kekurangan dan tak luput dari hal seperti itu untuk kita bisa memaklumi sesamanya. Semoga bisa ke depannya menjadi lebih baik, khususnya untuk saya mohon doanya juga untuk semua pemirsa. Dan hari ini kegiatan pertama saya setelah bebas, saya langsung menuju kantor, yang dimana kantor ini saya rencanakan bersama sahabat saya. Sebenarnya berjalan saat saya belum mendapatkan ujian ini, tapi alhamdulillah masih terus berjalan. Kantor ini nanti tempat saya juga akan menjadi home saya, akan menjadi manajemen saya untuk mengelola dan mengatur segala macam bentuk karir dan ataupun kegiatan pekerjaan seni saya. Nanti juga ada production house-nya, ada digital manajemen dan semua-muanya deh pokoknya. Dan saat ini saya sedang mau menuju mengarah ke kantor sana, sambil saya nanti akan berbuka puasa di sana. Nanti mudah-mudahan waktunya sesuai sampai pas maghrib. Oke pemirsa, nanti ikutin terus dan lihat nanti bagaimana setelah saya sampai kantor dan kita buka puasa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini udah sampai kantor. Tadi perjalanan dari Rutan Salemba menuju kantor di Jakarta Selatan. Sempet sih tadi di tengah perjalanan mobil azan maghrib. Jadi saat aku buka puasa, aku bisa tadi di mobil untuk minum. Kemudian lanjut sampai tadi udah makan buka puasa. Udah alhamdulillah bisa sholat maghrib di sini. Dan yang pasti sekali lagi aku ucapin terima kasih banget untuk semua, ya baik keluarga, kuasa hukum, masyarakat Indonesia, dan khususnya majelis
majelis hakim yang sudah sangat bijaksana sekali menyikapi ini sehingga aku diberikan penangguhan untuk bisa mencari nafkah untuk anak-anak aku. Situasi pertama, aku flashback. Kejadian 7 Juli itu suatu hal yang tidak pernah aku pikirkan sampai aku bisa kirim ke dalam rutan Salemba. Karena aku pikir perkaranya berjalan tapi tidak statusnya untuk ditahan. Tapi ya semuanya sudah berjalan. Kita manusia hanya bisa berencana, yang menentukan adalah Sang Maha Penguasa kehidupan yang sudah merangkai sebuah takdir untuk kita, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada tanggal 7 Juli itu aku dikirim ke rutan Salemba. Nah, ikuti rangkaian SOP kesehatannya juga di sana. Aku pertama tes kesehatan, rapid test lagi untuk kesekian kalinya di dalam rutan sampai aku mandi dulu di dalam rutan, terus aku masuk ke isolasi. Nah, isolasi ini namanya Mapenaling atau tempat kita pertama kali datang. Itu bisa sampai 2 minggu sampai 21 hari kita berada di situ. Ya penyesuaian sih. Waktu aku datang itu pas maghrib. Jadi bebasnya aku tuh maghrib dan aku datangnya juga maghrib, jadi mau maghrib, jadi memang jam-jam itu memang sangat menjadikan ya tolak ukur buat aku juga ya, bahwa banyak cerita yang tertulis di situ. Aku begitu masuk Mapenaling, aku langsung ngambil air wudhu. Tiba-tiba ada satu teman yang memberikan sejadah sama aku, dan dia sendiri setelah aku tahu belakangannya ternyata adalah seorang Nasrani. Tapi ya memang menjaga toleransi sekali kalau di sana itu dengan baik. Kira aku bisa sholat maghrib, kemudian dikumpul sama teman-teman, kita cerita, dan tidak pernah aku pikirkan pada kejadian 7 Juli itu aku harus berada di situ. Tapi semuanya sudah mengalir. Ya mungkin kita nggak bisa bendung bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat pelajaran untuk kita. Tidak pernah ada ujian yang diberikan hambanya tanpa sekuat, semampu apapun yang dia berikan. Nah, pada kejadian pada saat itu aku sarapan ya pagi, normal sih di sana. Alhamdulillah negara juga memberikan perhatian yang cukup baik buat kami semuanya warga binaan. Kita sarapan buahnya itu yang paling aku ingat pisang. Itu pisang sering. Terus ya ada makanan-makanan lain. Kalau nasi dibilangnya nasi cadong kalau istilahnya di penjara itu. Tapi masih bisa kita makan, alhamdulillah. Nah, udah perjalanan itu akhirnya mengantarkan aku kepada mulai memasuki persidangan. Ya, sidang tahap demi tahap semuanya sudah terlewati. Dari mulai rangkaian dakwaan sampai sekarang pemeriksaan saksi semuanya sudah dijalankan. Di perkara ini atau di permasalahan ini aku hanya mengambil hikmah aja. Semoga ada hidayah Allah. Semoga ya semua bisa menjadi pembelajaran yang baik tanpa kita harus berlomba-lomba untuk menunjuk siapa yang salah. Lebih baik memperbaiki diri kita sendiri masing-masing. Dan yang lebih aku rasakan adalah di sana aku bisa ngadu sama Allah. Kalau di luar kan kita banyak ya begitu azan, kita banyak melalaikannya. Tapi kalau di sana karena memang kita hanya dikurung di kamar yang memang 2x3 ukuran kamar aku dan aku berdua. Ya kecil itu yang nggak apa kita lakukan gitu loh. Ya memang nggak ada yang kita lakukan lagi selain kita beribadah. Jadi ya alhamdulillahnya ya semua tepat waktu. Sholat subuh kita jalan, maghrib, terus semua isya sampai zuhur, asar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Bahkan puasa sunnah kita ke Senin Kamis. Terus juga ada pengajian, ada ratiban, yang gereja juga ada gereja, yang wihara juga ada wihara. Jadi semua tuh punya kerukunan yang berjalan dengan baik sih semuanya. Akhirnya teman-teman itu lagi deket-deketnya kita sih semuanya dalam rutan itu. Aku juga ikut basket. Basket itu kemarin sempat ada sahabat aku, salah satu pekerja seni juga namanya Reja Bukan. Tapi akhirnya dia udah bebas duluan dan segera menikah. Dia dapat seorang temen juga lah pokoknya yang dia akhirnya mau menikah. Akhirnya dia udah bebas duluan. Aku punya tim basket namanya tim Salemba, itu basket. Aku juga latihan band di sana, punya namanya Rusa Band Rutan Salemba. Itu berkarya, bikin musik apa dan lain-lain. Dan aku pertama kali aku datang setelah 2 minggu aku ikut kompetisi futsal dan aku seorang striker membela blok aku namanya Bloki, dan sundulan kepala aku yang mengantarkan blok aku akhirnya lolos ke perempat final. Wow. Ini kompetisi antara blok di dalam rutan, euforianya udah kayak pertandingan sepak bola kompetisi besar. Karena yang nonton rame, semua seru deh di sana itu. Ya perjalanan aku di sana itu diisi dengan banyak ibadah, silaturahmi dan lain-lain. Kayak kita sebenarnya sedang dipesantrenkan.
Kalau di luar nih lagi di PSBB, nah kita diisolasi cuma jangkanya panjang-panjang. Kalau di sini isolasi 2 minggu ya PSBB. Nah kalau kita isolasinya tuh bisa ada sesuai dengan hukuman. Sebenarnya lagi diisolasi juga. Makanya ada tes kesehatan, tes darah dan lain-lain di sana itu SOP kesehatannya berjalan dengan baik sekali. Kalau bicara tentang asmara, alhamdulillah sih di dalam rutan karena mungkin belum ada jengukan, jadi belum ada wanita yang mengantarkan aku makanan. Ya jadi kita juga belum bisa berbicara jauh nanti bagaimana gitu loh. Cuma kita sih berharap saat di dalam penjara tuh ya ada seseorang yang peduli kita, datang bawa makanan sambil kita makan ditemenin. Tapi karena bukan hanya orangnya yang nggak ada ya, tapi karena memang jengukannya juga nggak boleh. Jadi kalau bicara tentang asmara selama aku di dalam, ya kita komunikasinya terbatas banget gitu, sama keluarga aja terbatas. Paling kalau lagi ke depan ada kunjungan, pinjam handphone petugas baru bisa kita berkomunikasi. Ya sejauh ini aku masih menikmati kesendirian, terlepas dari perkara yang kemarin. Semoga ini juga bisa menjadi pendewasaan aku untuk lebih baik gitu. Dan sampai pada akhirnya aku bebas hari ini, insya Allah aku langsung start untuk jalan. Beberapa program aku juga kayaknya udah mulai komunikasi terhitung hari ini sama manajemen aku. Dan aku sekarang juga ada di VIP Entertainment. Productionnya itu ada production PH-nya juga, ada entertain, ada manajemen artis, dan juga ada agency, ada juga digital untuk syuting YouTube dan lain-lain sih, semuanya ada semua. Dan alhamdulillah ini akhirnya aku bentuk kerajaan bisnis ini pelan-pelan, semoga bisa menjadi yang terbaik. Dan habis dari kantor ini segera aku akan mau ketemu anak-anak aku. Aku mau ketemu kakak cinta sih, tadi ikut jemput ke rutan. Aku mau ketemu Mano, ketemu Benzema, dan mereka sudah menunggu di rumah. Aku juga kangen belum ketemu sama mereka. Semoga ya bisa menjadi pertemuan yang baik. Pokoknya nanti aku update terus seputar kegiatan aku, dan setelah dari kantor ini aku mau ke rumah untuk ketemu anak-anak. Filosofi edukasi hari ini adalah manusia tidak mampu bisa bernegosiasi atas takdir yang sudah disuguhkan Tuhan untuk kita. Terkadang apa yang menurut kamu baik belum tentu semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tuhan tidak memberikan apa yang kau inginkan, tapi akan senantiasa memberi apa yang kau butuhkan. Terkadang kita itu sulit untuk menerka bahwa ini baik, bahwa ini benar, bahwa ini salah, bahwa ini adalah sebuah keburukan. Itu diibaratkan seperti angin yang kita tidak mampu bisa melihat, tapi kita akan merasakannya. Dan di saat kalian membawa sebuah pesan kebenaran, maka siap-siap akan menghadapi dua situasi yang tidak diinginkan. Satu, situasi orang yang cerdas, dia akan menerima dengan kemurahan hati di saat kau membawa kebenaran. Dan orang yang buruk akan cepat tersinggung dengan apa yang kau sampaikan. Karena retorikanya tidak mudah meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Thank you. Filosofi edukasi.